Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Erwin Cahyo Nugroho dengan NIM 19449650 PTK 12909 akan mempresentasikan topik mengenai sulfur dioksida. Sumber toksikan. Sulfur dioksida atau SO2 adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur atau SOX. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. Berikut ini adalah siklus sulfur atau daur sulfur yang diawali dengan perubahan hidrogen, sulfida atau H2S, kemudian menjadi sulfur oksida atau SO2, kemudian menjadi sulfat, dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida atau H2S. Sulfur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas. Kemudian gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah, seperti H2S, ataupun yang terbang ke atmosfer ke dalam bentuk gas. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Secara alamiah, gas sulfur bersumber dari penguraian dekomposisi tanaman dan hewan. Kemudian kegiatan gunung berapi atau erupsi. Ketiga adalah erosi oleh angin. Contohnya adalah hujan asam dengan reaksi 2SO2 plus H2O plus O2 menjadi H2SO4. Dan sumber dari di daerah perkotaan dan industri, yaitu di kegiatan pembangkitan tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya. Kemudian gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel, dan industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah. Karakteristik toksikan. Main hazards atau hazards utama dari sulfur dioksida atau SO2 adalah gas yang sangat mengiritasi. Senyawa ini sangat mengiritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Dan untuk chemical hazards, sulfur dioksida atau SO2 larut dalam air membentuk asam sulfat yang tidak stabil terhadap panas. Dalam banyak reaksinya, sulfur dioksida sebagai agen reduksi. Dan untuk biological hazards, cairan sulfur dioksida dapat menyebabkan kulit dan mata terbakar saat bersentuhan, diakibatkan oleh efek pembekuan cairan pada kulit atau mata. Konsentrasi uap yang rendah 1% menyebabkan iritasi pada kulit dalam waktu 3 menit. Dan inilah berikut gambar dan sifat dari belerang dioksida atau sulfur dioksida. Dan inilah komposisi maupun informasi dari sulfur dioksida, yaitu bahan yang inorganik yang merupakan acidic gas dan bersifat toksik dan korosif gas. Rute paparan. Inhalasi atau penghirupan adalah jalur utama paparan sulfur dioksida atau SO2 dengan ambang batas bau yaitu pada 5 ppm. Sulfur dioksida yang dihirup bereaksi dengan kelembapan selaput lendir membentuk asam sulfat atau H2SO3 sebagai iritan. Penderita asma dapat mengalami peningkatan resistensi saluran nafas dengan konsentrasi kurang dari 0,1 ppm saat berolahraga. Untuk orang dewasa yang sehat, peningkatan resistensi saluran nafas pada 5 ppm. Kemudian bersin dan batuk pada 10 ppm, bronkospasme pada 20 ppm. Kemudian perlindungan pernapasan sudah diperlukan untuk paparan pada atau di atas 20 ppm. Paparan 50 hingga 100 ppm dapat ditoleransi selama kurang lebih 30-60 menit. Untuk paparan yang lebih tinggi atau lebih lama dapat menyebabkan kematian akibat obstruksi jalan napas. Untuk anak-anak yang terpapar bisa menerima dosis yang lebih besar daripada orang dewasa karena memiliki luas permukaan paru yang lebih besar, perawakan yang pendek, dan tingkat SO2 yang lebih tinggi ditemukan lebih dekat ke tanah. Berikut ini adalah jalur otonom sulfur dioksida pada objek normal dan asma. Ada dua jalur, yaitu jalur dominan pada subjek asma
dan jalur dominan pada subjek normal. Dengan keterangan RARS atau Rapidly Adapting Receptors atau reseptor yang beradaptasi cepat, dan CNS atau Central Nervous System yaitu sistem saraf pusat. Dari gambar ini menunjukkan dampak sistemik dari gas polutan mungkin berimplikasi pada penentuan jalur mekanis untuk efek polutan udara dan non-pernapasan dari polutan udara. SO2 dapat menyebabkan bronkokonstriksi atau otot-otot polos bronkus yang bisa menyempitkan saluran nafas pada saluran nafas normal dan asma dengan jalur yang berbeda. Ini berarti bahwa saluran udara bagian atas, termasuk hidung, faring, atau laring, mungkin berdampak pada efek ini. Pada subjek normal, jalur utama akan tampak melalui RAR atau C-fibrous atau serat C di saluran nafas bagian atas dan trakea, menghasilkan refleks sistem saraf pusat atau CNS dengan peningkatan tonus vagal. Pada objek dengan asma, penyempitan jalan nafas atau proksimal mungkin melalui inflamasi atau peradangan neurogenik, atau merupakan respon yang dominan. Observasi dari penurunan tonus vagal yang menunjukkan mediasi dari CNS atau sistem saraf pusat yang dikompensasi bronkodilatasi atau otot-otot polos yang bisa melebarkan saluran nafas pada saluran nafas distal. Kemudian untuk rute paparan pada kulit dan mata, paparan 10-20 ppm menyebabkan iritasi pada selaput lendir. Kontak langsung dengan keluarnya gas terkompresi atau sulfur dioksida cair dapat menyebabkan kerusakan kornea yang parah dan frostbite atau radang dingin pada kulit. Sedangkan untuk ingestion pada SO2 tidak mungkin tertelan karena merupakan gas pada suhu kamar, kecuali penderita asma bisa sangat sensitif, dapat mengakibatkan bronkospasme setelah makan makanan atau minuman anggur yang diawetkan dengan sulfur dioksida atau pengawet sulfur lainnya. Jumlah paparan berdasar tabel tingkat kadar SO2 pada sistem pernapasan manusia berikut dibagi menjadi 5 kategori. Kadar SO2 3-5 ppm berdampak kadar minimum yang dapat dideteksi baunya. Kemudian untuk 8-12 ppm, kadar minimum yang segera memberikan iritasi pada tenggorokan. 20 ppm, kadar minimum mengakibatkan iritasi terhadap mata, dapat menyebabkan batuk, jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk paparan yang lama. Untuk kadar 50-100 ppm, merupakan kadar maksimum yang diperbolehkan pada paparan dan waktunya singkat kurang lebih 30 menit. 400-500 ppm sudah berbahaya meskipun dalam paparan waktu yang singkat. Bersumber dari buku Ekologi Industri tahun 2002. Dan ini sebelah kanan adalah efek yang merugikan kesehatan berdasarkan sumber MSDS yang dibagi menjadi 3 tingkatan pada 8-12 ppm yang berdampak pada iritasi tenggorokan, batuk, penyempitan dada, dan lacrimation atau pengeluaran air mata dan perih pada mata. 150 ppm, kadar maksimum yang diperbolehkan pada paparan yang waktunya singkat, kurang lebih 30 menit, berakibat iritasi mata, efek pada selaput hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan 500 ppm berdasarkan volume di udara selama beberapa menit akan sangat berbahaya. Dan ini adalah lampiran baku mutu emisi dari beberapa peraturan di Indonesia. Berikut ini adalah lampiran 1, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P70 tahun 2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. Bisa dilihat pada SO2 dalam satuan miligram per Nm pangkat 3, batas maksimum usulan yaitu 210. Kemudian berdasarkan lampiran PP nomor 41 tahun 1999, tabel baku mutu BMUH nasional, sulfur dioksida pada waktu tertentu dengan baku mutu tertentu, dan yang bagian bawah adalah
PMUA nasional untuk standar daerah yang terdiri acuannya dari WHO Air Quality Guideline, kemudian ada National Ambient Air Quality Standards atau USEPA, dan PMUA nasional berdasarkan lampiran PP nomor 41 tahun 1999 yang bersumber dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Jadi tabel ini merupakan PMUA nasional untuk tingkat daerah. Kemudian ini adalah contoh pemantauan sulfur dioksida di beberapa wilayah yang bersumber dari website BMKG pada bulan September 2020. Dengan DKI Jakarta dilakukan 9 lokasi, yaitu ada Ancol, Bandengan, Bifak, Glodok, Grogol, Kemayoran, Kementan, TMI, dan Monas. Kemudian ada Sumatera Barat dan Kalimantan pada lokasi Koto Tabang dan Siantan. Dengan hasil kadar SO2 tertinggi di Monas 0,014 ppm, kemudian kadar terendah di Koto Tabang dan Sorong pada 0,001 ppm. Namun, dari data tersebut masih berada di bawah nilai baku mutu, yaitu 0,14 ppm. Dan gejala keracunan. Untuk inhalasi atau paparan melalui penghirupan dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan kering, tersedak, bersin, batuk, dan bronkoplasma. Paparan lebih yang parah dapat menyebabkan kematian melalui asidosis sistemik dari edema paru atau dari henti nafas. Untuk gejala keracunan, jika terkena mata atau terciprat ke mata dapat menyebabkan luka bakar kornea keruh, dan kebutaan. Sulfur dioksida atau SO2 dapat menembus kornea secara utuh dan menyebabkan iritis. Jika terkena kulit, dapat menyebabkan frostbite atau kerusakan kulit dan sel akibat dingin yang ekstrim, dan luka bakar pada kulit. Saat berubah menjadi asam sulfat di lingkungan yang lembab dapat menyebabkan iritasi kulit. Berikut adalah handling atau pengolahan yang pertama, yaitu tentang first aid measures atau pertolongan pertama. Pada inhalation, itu dengan menghindari paparan, mendapatkan dan menghirup udara segar, memberikan oksigen jika paparan sudah parah dan sulit bernafas, dan rujuk segera untuk perhatian medis. Jika terkena kulit, bisa bilas lalu cuci kulit dengan air selama 15 menit dan dengan sabun. Kemudian rujuk segera untuk perawatan medis jika iritasi berlanjut atau kulit rusak maupun melepuh. Dan pada mata, pertama bilas dengan banyak air. Lepas lensa kontak jika memungkinkan, basuh mata dengan banyak air setidaknya 15 menit. Sesekali mengangkat kelopak mata atas dan bawah, jangan biarkan menggosok mata atau menutup mata, dan juga rujuk segera ke pertolongan medis. Kemudian pencegahan emisi CO2 dapat dimulai dari pemilihan bahan bakar atau memperbaiki teknik pembakaran. Untuk teknologi untuk mengurangi emisi SO2 umumnya dikenal dengan flue gas desulfuration atau FGD yang berdasar absorbennya terbagi atas sekali pakai one through atau dibolehkan kembali atau regeneratif. Baik sekali pakai maupun dibulukan juga terbagi atas sistem kering dry, semi dry, dan basah atau wet. Flue gas desulfurisasi atau FGD dapat menyisihkan 70% sampai 90% dari SO2 dalam flue gas tergantung kondisi operasi sistem. Kategori FGD secara garis besar diberikan dalam gambar ini. FGD secara umum terbagi atas one through dan regenerative system. Di dalam sistem one through, sulfur yang disisihkan dari proses langsung dibuang dalam sludge limbah. Sedangkan dalam sistem regeneratif, reagen penyerap sulfur dibutuhkan untuk resirkulasi ke unit kontak gas buang, sedangkan sulfur yang terambil dari gas buang diubah menjadi bentuk unsur lainnya atau menjadi asam sulfat.
Dan pertimbangan utama dalam pemilihan metode dan desain FGD antara lain konsentrasi SO2 dan variasi pada inlet, persyaratan PMI yang berlaku dan konsentrasi outlet, pH cairan proses, kemudian liquid to gas ratio, pencegahan korosi dan penyumbatan, penanganan byproduct, distribusi dan kontak antara gas dan cairan, kondisi lokasi plant atau remote area. Kemudian dalam sistem pengendalian gas buang, SO2 diabsorpsi dengan kapur atau COH2, 2H2O, atau senyawa lain dengan alkalinitas tinggi. Pada sistem dry atau kering digunakan absorban yaitu CaOH2, CaCO3, dan NaHCO3. Proses sistem regeneratif cocok untuk konsentrasi SO2 yang tinggi, seperti dalam plant peleburan tembaga. Dalam sistem aliran ini, konsentrasi SO2 dapat direduksi menjadi unsur sulfur dan CH4, H2 atau CO2 atau CO. Pada sistem one-through, sesuai untuk konsentrasi SO2 rendah seperti pada pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara. Dan berikut adalah tabel perbandingan sistem pengendalian SO2 dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan sumber PABIA 2015. Di Jakarta, PT Mahkota Indonesia terbukti berkontribusi mencemarkan udara di Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan beberapa anggota dari Polda Metro Jaya menyidak pabrik tersebut, termasuk mengecek cerobong tempat pabrik membuang limbah asapnya. Berikut adalah 3 poin sanksi yang dijatuhkan pada PT Mahkota Indonesia dari DLH DKI Jakarta. Yang pertama, menetapkan sanksi untuk memperbaiki pengelolaan emisi sumber tidak bergerak dari kegiatan produksi. Dan kedua, berdasarkan hasil verifikasi dengan lapangan dan laboratorium, PT Mahkota Indonesia telah melakukan pelanggaran. Hasil uji laboratorium pada cerobong asam sulfat unit 2 melebihi untuk parameter sulfur dioksida. Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan kewajiban sanksi administrasi paksaan pemerintah dilakukan dalam kurun waktu 45 hari setelah putusan ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.